hanya saja apa yang memang menjadi pertanyaan Bunda. Oke, bukan ajaran para nabi. Oke, saya jawab. Ya. Orang Kristen bukan ajaran para nabi. Saya katakan Bunda Nur yang cantik yang kunambahkan seumur hidup itu kesalahan Bunda Nur kenapa jadi mu'alaf ya? Karena kekristenan itu percaya dan yakin hanyalah satu-satunya Allah yang benar sang pencipta, yaitu Allah yang menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, Tuhan sang pencipta itu. Kemudian keselamatan hanya datang dari bangsa Israel. Kami orang Kristen percaya bahwa keselamatan hanya datang dari bangsa Israel, bukan dari bangsa lain atau manapun, hanya dari bangsa Israel. Oke, sekarang pertanyaan Prof. Kitab itu datangnya dari Yunani atau orang Israel? Kalau kitab itu dari Israel kan kalau bahasa Yunani itu kan hanya terjemahannya kan translate penulisnya kan pada saat itu. Bentar dulu. Kitabmu itu datangnya dari Israel atau dari Yunani? Loh, kalau bahasanya itu penulisannya bahasa Yunani bukan dari bangsa Yunani, Deku. Emangnya Yesus orang Oke, itu ketika bahasa Yunani datangnya, dengar dulu. Ketika kitabnya datang dari bahasa Yunani, ketika kitabnya bahasa Yunani, bahasa kitabnya bahasa Yunani, berarti kitabnya berasal dari mana? Israel atau Yunani? Loh. Berarti Adinda makanya Faru jadi mu'al begini kan? Emangnya Yesus rasul-rasul itu asal Adinda tahu. Kitabnya itu Itu Mas internasionalnya Yunani. Kitabnya itu Kisah-kisahnya biblosmu itu datangnya original teksnya terjemahannya dari Yunani. Terjemahannya Ditulis dalam bahasa Yunani. Ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu original teks atau terjemahan? Original teks yang ditulis dalam bahasa Yunani karena pada saat itu Yunani. Damai, kamu di bawah pemerintahan yang di mana pemimpinnya itu adalah umat Muslim. Gitu loh. Kalau kamu nggak damai, silakan kamu keluar dari Indonesia gitu loh. Kalau kamu nggak damai kan, terus kamu bilang katanya kami beribadah. Sejak kamu beribadah kamu diganggu kalau kamu di tempat rumah ibadah. Kecuali kamu di rumah-rumah, di ruko. Kamu lupa Indonesia ini ada undang-undang. Kalau di rumah nggak boleh. Loh, Nggak boleh beribadah. kamu pernah nggak? Kamu pernah lihat nggak orang sholat yang di masjid diganti di dalam rumah? Pernah nggak kamu lihat umat Muslim ketika melakukan sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu di dalam rumah rame-rame? Nggak pernah pasti kau lihat. Potong telinga Udah. kamu pernah lihat. Udah. Selesai penjelasan kakak. Ada kamu pernah lihat? Enggak, udah selesai Ya penjelasan udah, kakak. kalau nggak pernah lihat, kenapa rumah-rumah, ruko-ruko yang tidak ada izin untuk mendirikan bangunan itu sebagai rumah ibadah, kalian jadikan tempat ibadah? Jangan lari ke situ. Makanya kamu belajar tentang hukum. Jangan seenaknya saja kamu tinggal di Indonesia, terus undang-undang Indonesia tidak mau kau apa? Kau taati. Emang kalau gini kak, maaf ya, kalau masjid ibaratnya itu semua ada ininya enggak? Kamu nih paham nggak sih tentang undang-undang? Bagaimana mungkin pemerintah mengizinkan ada pembangunan kalau tidak ada di situ mereka memenuhi prosedurnya? Gimana kamu ini? Semuanya ada itu. Bisa dijamin. Wah, ya Allah. Kamu pernah bangun rumah nggak sih kamu? Ya pernah. Nah, sekarang waktu kamu bangun rumah, kamu pernah nggak bayar pajak rumah? Bayar pajak. Nah, waktu kamu, kenapa bisa kamu dapat pajak rumah? Karena kamu kan ada surat izin membangun kan? Ya udah itulah. Enggak, maksud saya itu kau bangun pasti dijamin nggak otomatis dipertanyakan. semua rumah ibadah masjid di Indonesia itu ada IMB-nya. Dijamin Ya nggak? ada lah, kau tunjukkan satu saja yang nggak ada IMB-nya. Di mana? Di wilayah mana? Kenapa? Kan begini kak, kita kan di Indonesia. Ini loh, kamu tunjukkan satu saja yang nggak ada IMB-nya itu di mana? Makanya saya tanya kakak, dijamin nggak itu semua ada gitu? Pemerintah tuh nggak botol, Daniel. Pemerintah tidak botol. Sekarang gini, kenapa kalau kita sebagai orang Kristen itu mau meminta IMB itu susah gitu loh? Kenapa? Udah singkatnya gini aja itu, singkatnya gini aja. Kalau kalian teman-teman Kristen, khusus kauniel, merasa tak dapat keadilan di negeri ini, keluar aja kalian dari negeri ini. Keluar. Itu aja. Merasa nggak dapat keadilan kan? Keluar kau dari negeri ini. Karena negeri ini pun nggak butuh kau kok. Capek kalian menjelaskan. Jangan emosi, Bang. Keluar aja dari negeri ini. Biasa aja. Kita ini kan biasa aja. Itu saran terbaik. Kalau kamu merasa tak dapat keadilan, kalau kalian merasa tidak dapat keadilan di negeri ini, keluar kalian dari negeri ini.
Kok susah-susah? Penghujat Islam kok berani mereka keluar dari negeri ini? Terpikir mereka keluar dari negeri ini, para penghujat itu ke Amerika mereka, ke Belanda mereka. Gitulah kalian, keluar aja kalian. Oh iyalah, nantilah. Iya gitu aja ya. Gimana kau mau keluar? Kau miskin. Oh, Islam itu ajarannya begitu ya Kak, menghina ya. Loh memang kan. Buktinya kan karena nggak bisa kau keluar, makanya kau di sini jadi apa kau? Jadi apa? Kan kau kan bertanya-tanya. Karena Oh, nggak- Islam mungkin itu kau nggak bisa begitu ya, keluar tuh dari negeri ajarannya. karena kau miskin, nggak bisa. Nggak bisa kau keluar. Apa mau hidup kau di Amerika sana? Tengok si Edis itu. Kalau nggak minta-minta donasi, tidak akan bisa makan dia di sana. Kakak Gitu cuma Orang bisa ngomongnya miskin, pintar tidak bisa keluar aja. negeri, ngomongnya Nggak bisa seolah-olah dijaga. merasa terintimidasi. Memang miskin kau. Kalau kaya kau, tidak akan ngomong seperti ini. Hidup kau di Inggris, di Amerika. Sana tuh bebas kau mau mendirikan rumah bordil pun kau terserah. Gitu loh. Sudah dijelaskan tadi. Semuanya itu harus mengikuti aturan, apalagi rumah itu, bangunan itu dibangun untuk khalayak umum. Contoh, rumah sakit, masjid, gereja, terus terus seperti kayak panti jompo atau yayasan. Itu perlu izin. Gitu loh. Harus jelas gitu. Lagian gini itu, bapak-bapak para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya sudah mengerahkan tenaganya, pemikirannya, waktunya untuk kesejahteraan dan keadilan sosial di negeri ini. Lalu diterbitkanlah undang-undang dan aturan. Ketika kalian mau diatur, kalian nggak mau diatur. Pada saat kondisi kalian nggak mau diatur, kalian teriak-teriak. Kami nggak dapat keadilan. Buat izinnya. Kami bikin izin dipersulit kan? Kotor kali otak kalian kan? Jahat kali pemikiran kalian kan? Malahan kalian mau menyalahkan pemerintah dengan mengatakan apakah semua masjid itu punya izin? Kau seakan-akan mau menyalahkan pemerintah itu. Seakan-akan pemerintah itu pilih kasih. Kecil kali pilih kasih tentang izin. Kalau negeri ini tidak menginginkan kalian, sudah habis kalian seperti saudara kami di Rohingya. Sudah habis kalian seperti saudara kami di Palestina. Sudah habis kalian seperti saudara-saudara kami di negeri-negeri yang minoritas Islam lainnya. Saudara kami di negeri-negeri yang jadi minoritas Islam, apakah mereka dapat keadilan? Tidak. Jelas mereka tidak dapat keadilan. Apakah kami menyalahkan seluruh umat yang tidak memberikan mereka keadilan? Tidak. Tidak. Nggak usah jauh-jauh kejadian Poso dan Ambon itu tadi. Gitu loh. Apakah kami menyalahkan semua umat Kristen? Tidak. Tidak kami salahkan. Gitu loh. Kami diserukan itu hanya kejadian di situ. Tetap menjaga toleransi. Jangan lampiaskan amarahmu kepada teman-teman Kristen yang lainnya. Gitu loh. Kita tetap bersaudara. Ini kalian udah dibilang harus membuat aturan ibadah, harus pakai aturan rupanya. Mau beribadah harus ada izinnya rupanya kan. Ya kok tanya lah sama pemerintah sana, kok tanya kemari. Kalau seakan-akan yang terzolimi, orang yang paling terzolimi, padahal penghujatnya kalian. Iya kan? Merasa terzolimi kalian. Terzolimi apa kalian rumahnya? Hah? Ketika pemerintah menerapkan BPJS. Jadi Bentar, Bang Maulana, sekali lagi Maulana. ada satu Iya bentar Bang. Ketika pemerintah membuat kebijakan baik BPJS, BLT dan yang lain-lainnya, pernah rupanya BPJS itu dibikin. BPJS hanya untuk Islam, pernah gitu? Pernah. BLT hanya untuk Islam, pernah gitu? SK 3 menteri itu hanya untuk Kristen, pernah gitu? Aduh. Ngapain aku sawer aku? Emang enggak. Kan merata keadilan itu. Kenapa kau? Gak salah. Gak salah aku nyawer kau ida.
salah ini toh. Jangan kau makan ya Eda ya, jangan kau makan. Itu Faruk nggak mau, nggak suka nengoknya. Di mute kau. Di mute. Muka lah, udah suka aku menggip tadi topi, baru topi aja. Sehat-sehat ya, Cino. Sehat-sehat ya, Ida. Sehat-sehat semua. Aku Ya, cuman silakan. Waalaikumsalam. Silakan Bang Maulana. Apa tadi mau sampaikan Bang? Silakan. Nah ini tentang bangunan Hai, Bang Maulana, jaringannya Wah, dibilangkan perbaiki gocor dulu. Perbaiki dulu Bang, jaringannya Bang. Oke, ada di mayoritas, kita di minoritas Islam, ada suatu tempat yang diizin dari pemerintahnya ya ada, tapi nggak diberikan oleh mayoritas sebelah. Mendirikan masjid, mendirikan sekolah agama, nggak dikasih dengan penduduknya. Ada satu daerah, ini saya nggak mau beritakan daerah. Semua izin udah ada, tapi nggak dikasih gitu. Itu aja Bang, mau saya kasihkan sama mereka. Kalau mereka protes gitu Bang. Ya, silakan Ito. Eda Nora dari apa ya? Dari mana ya? Dari Muara aku, Eda. Iya, di mana di Muara nih ya? Enggak, kali tonangnya dari Muara. Kami bukan dari Muara, dari Tarutung. Oh, ya udahlah dah. Aku yang baru capek jualannya, aku oke dah. Gitu. Oke. Yuk. Tumben dia lembut sama kau, Tok. Ya. Spendernya udah banyak Islam. Iya ya, aku perhatikan loh, sampai 30.000 loh. Ngeri kan? Spender dia udah banyak Islam. Kalau sempat dia apa, lari lah spendernya. Oke, Jiwang, selamat bergabung Jiwang. Ya, selamat bergabung, Bang. Apa kabar, Ya, Bang? Islam Kristen Jiwang. Nah, saya keturunan Islam, Bang. Ya, kamu saat ini Islam bukan? Iya, insya Allah, Bang. Jadi tadi Islam kok Kristen, Jiwang. teleponan sama Ustadz Islam, Bang. Dio. Islam, Bang. Jadi, Enggak jadi. Cuman saya Ustaz Dio. bingung aja sih, Bang. Apa sih tujuannya Kristen itu, Bang? Hah? Menghujat Islam itu apa tujuan dia orang itu? Ya. Baru nyampe, Pak. ya Itu Bang, tuh. ada yang mau disampaikan Bang? Tujuan Kalau Kristen membahas itu, tema Kristennya belum ada di atas. iya, tujuan Kristen itu menghujat Islam itu buat apa? Lagipun untungnya Kristen masuk Islam itu apa sih? Kristen itu masuk Indonesia itu apa untungnya? Sampai sekarang itu yang aku lihat tuh bodorotnya saja yang nampak sama dia orang itu. Nggak boleh kita begitu Bang, itu nanti ada Memang unsur kebencian begitu. jadinya Bang. Nggak boleh kayak gitu, tidak semua Kristen yang Aku masih menghujat. ingat apa pembantaian di Poso itu. Udahlah itu Bang. Itu hanya segelintir Bang, tidak semua orang seperti itu. Tidak semua Kristen seperti Ya itu aku juga. tahu, aku teman-teman kerja aku juga di sini Kristen, tapi nggak kayak gitu. Tapi dia orang yang di komal-komal itu, yang di bawah-bawah itu,
Ya ada lagi Bang yang mau disampaikan? Ya udah itu aja bang, itu aja kak. Makasih kak. Oke. Aku cuma panas hati saja dengar dia orang itu. Ya udah aku turunnya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator naikkan lagi dong. Moderator kerja. Ya, Pran. Ya, selamat sore bundaku yang cantik yang kunambahkan seumur hidupku. Wih, agama apa, Bang? Giri. Cucu. Abang Elpran agama apa, Bang? Ya ampun Bunda Nora, udah lupa sama cucu Prabowo, Elpran Bobo, cucunya Prabowo. Oh. Jadi cucu mau ngapain? Hah? Ya mau diskusi sama Bunda. Apa yang kita diskusikan untuk kali? Ya mau diskusi apa? Bentar ya, Ya, saya terserah sampai yang Bunda. lain ya. Serah Bunda yang Yang cantik Arwan bahkan seumur Family, hidup saya saja. sapa dulu yang lain ya, cucu Prabowo ya. Ya, kan kau bilang kau cucu Prabowo. Mananya? Arwan, seekor, Irham, Bu, aduh. Halo. Turunkan mode kalau mereka nggak jawab. Ya, Bang Elpran, cucu Prabowo, Ya, bisa open Bang. cam, silakan open cam. Ya artis saja ngapain open cam? Open cam di sini peraturannya itu Faru. Kalau mau bertanya open cam. Enggak usah saya tanya saja mengenai Alkitab. Apa mau tanya sama kau tentang Alkitab? Dirimu tidak tahu. Ih, enggak lah, kalau Bunda orang tahu pasti enggak mungkin mu'alaf karena enggak tahu. Kau yang tidak tahu tentang Bibelmu. Salah. Bunda yang enggak tahu makanya mu'alaf. Bukan tidak tahu. Apa dulu? Itu Enggak Mary. tahu, cuman karena salah memahami aja itu. Kalau dua arah Bunda baru open cam, kan satu arah hanya saja apa yang memang menjadi pertanyaan Bunda. Konten bukan ajaran para nabi. Oke, saya jawab. Ya. Orang Kristen bukan ajaran para nabi. Saya katakan Bunda Nora yang cantik yang kunambahkan seumur hidupku, itu kesalahan Bunda Nora kenapa jadi mu'alaf ya. Karena kekristenan itu percaya dan yakin hanyalah satu-satunya Allah yang benar sang pencipta, yaitu Allah yang menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Karena bangsa itu kan bangsa pilihan Allah, Tuhan sang pencipta itu. Kemudian keselamatan hanya datang dari bangsa Israel. Kami orang Kristen percaya bahwa keselamatan hanya datang dari bangsa Israel, bukan dari bangsa lain atau bangsa manapun, hanya dari bangsa Israel. Dan nabi-nabi Israel, baik dari Musa, Yesaya atau nabi-nabi dari bangsa, ya kami percaya karena di sanalah lahir nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Israel, dan Tuhan hanya datang dari bangsa Israel. Ya kami percaya dong. Karena di sanalah kemudian Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus datang, ya rasul-rasulnya, kecuali Yudas Iskariot yang memang sedang pengertian 11 orang, ditambah lagi murid-muridnya yang lain, Rasul Paulus yang dipilih Tuhan Yesus. Ya udah kami percaya. Jadi orang Kristen keselamatan dari bangsa Israel. Titik, nggak ada koma di situ dan nggak ada tanda tanya. Silakan Bunda Oke, sebentar aja aku masuk ini toh, sebentar aja. Oke, sekarang aku tanya Elpran, kitabmu itu datangnya dari Yunani atau orang Israel?
Kalau kitab itu dari Israel kan, kalau bahasa Yunani itu kan hanya terjemahannya kan, translate penulisnya Saya karena tanya- pada saat saya itu tanya- bentar saya dulu. tanya, kitabmu itu datangnya dari Israel atau dari Yunani? Loh, kalau bahasanya itu penulisannya bahasa Yunani, bukan dari bangsa Yunani, Deku. Emangnya Yesus orang Oke, ketika bahasanya bahasa Yunani, datangnya dengar dulu. Ketika kitabnya Ya, datang dari bahasa Yunani, ketika kitabnya bahasa Yunani, ketika bahasa kitabnya bahasa Yunani, berarti kitabnya berasal dari mana? Israel atau Yunani? Loh. Berarti Adinda makanya Faru jadi mu'alaf begini kan. Emangnya Yesus rasul-rasul itu dari Yunani? Asal Adinda tahu. Kitabnya itu Pada saat datangnya itu, dari bahasa Israel atau internasionalnya Yunani. Kitabnya itu, Kisah-kisahnya itu. Biblosmu itu datangnya original teksnya itu terjemahannya dari dari Yunani atau dari Yunani. Israel? Ditulis Terjemahannya. dalam bahasa Yunani. Ditulis dalam bahasa Iya, Yunani. bahasa Yunani itu original teks atau terjemahan? Original teks yang ditulis dalam bahasa Yunani, karena pada saat itu Yunani, bahasa fix Yunani, ya, ternyata Kristen nggak selamat. Habis. tidak. Ya, berdasarkan Tidak, datamu keselamatannya sendiri dari bangsa Israel. dari bangsa Tidak. Israel. Kalau Faru tidak selamat. Loh, karena bangsa Keselamatan tidak dari selamat, tidak percaya tadi bahwa kamu keselamatan. katakan. Tadi kamu udah katakan keselamatan datang dari bangsa Israel atau dari bangsa Yunani? Adinda Faru kan pernah keselamatan di Arab. Kalau kami tidak, Yang keselamatan saya dan tanya, berat orang Israel. kami nggak beriman sama Bibelmu. Ya udah, enggak Itu selamat. kan Bibelmu kau. yang bilang, bukan Nggak Quran yang selamat. bilang. Itu kan Bibelmu yang bilang. Ya enggak selamat Jangan kau. samakan Karena gini, Tuhan yang benar. Linda. Jangan kau paksakan isi Bibel kau itu sebagai penentu atas iman kami. Itu udah bertabrakan kau, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kau selaraskan, kau jadikan acuan ya iman kami dengan Quran, bukan dengan Bibel. Barusan tadi kau mengatakan keselamatan datang dari bangsa Israel, sementara iman Kristen datangnya dari Yunani. Berarti berdasarkan Bibelmu sendiri, Kristen nggak selamat. Selesai. Kristen nggak selamat. Nah, kalau Islamnya gimana? Paparkan dengan Al-Quran kami, jangan dengan Bibelmu. Di dalam Al-Quran kami ya, di dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah atas itu ya, tidak ada rasa takut dalam dirinya, akan datang malaikat kepadanya, tak perlu kau takut karena Tuhanmu telah menjanjikan surga atasmu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, mereka ada sebaik-baik makhluk. Surah Al-Bayyinah, di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk dan Allah akan berikan kepada mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berdasarkan Quran kami, berdasarkan kitab kami, kamilah orang-orang yang selamat, kamilah orang-orang yang diberikan surga. Tapi berdasarkan Bibelmu sendiri, kamulah orang-orang yang tidak selamat. Siapa itu? Kristen yang berasal dari Yunani. Karena Bibelmu sendiri menyatakan keselamatan itu datangnya dari bangsa Israel, bukan dari bangsa Yunani. Jedel, selamat datang di kebenaran. Mana? Oi. Oi. Prabowo. Cucu Prabowo. Cucu. Ah, terlalu tajam kali kok itu. Jadi pingsan dia tuh. Ah. Cucu. Biar aja dilapnya dulu mencertnya itu. Modal mencertnya naikin siapa. Halo, assalamualaikum kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo. ya bang. Saya dengar aja kak. Ya ya. Ya cucu. Cucu. Halo. Cucu. Ya halo.
Iya, boleh izin saya menjawab tadi Bang Faruk itu Oke, silakan. tentang bahasa ya. Ya memang Perjanjian Baru Bible ditulis oleh bahasa Yunani karena pada saat itu bahasa Yunani itu adalah bahasa internasionalnya. Jadi Yesus Pada saat menggunakan Yesus. bahasa Yunani. Tidak, dia mengajar pakai bahasa Aram. Loh, terus kenapa Bible kalian menggunakan bahasa Yunani? Itu kan penulisnya. Penulisnya kan penulisnya mah kan- siapa? Katanya murid Yesus. Iya. Murid jadi Yesus begini, menggunakan bahasa Yunani. dia kan mengajar pergi nggak di situ, nggak di Israel, dia kemana-mana ke Yunani, ada Saya yang ke Yunani, ada bertanya, yang ke- murid Yesus ya. itu menggunakan bahasa Yunani. Kalau dengan pengajarannya ya dia menggunakan bahasa Yunani. Siapa murid Yesus yang menggunakan bahasa Yunani? Ya seperti Paulus, banyak, Matius. Oh, sejak kapan Paulus diangkat Yesus sebagai muridnya? Ada sejak Sejak kapan? di ayat bentar ya saya cari. Iya, 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 iya. Yogi, halo. Yogi, agama apa Yogi? Oke. Di tape-tape layarnya ya, di tape-tape ya. Jadi dong. Ya, boleh saya jawab sekarang? Ya, sejak kapan? Ya, Paulus bertemu Yesus setelah kebangkitan ya. Menurut kisah para rasul, Ah, ya, 9 dari 1 sampai 19 ya. di jalan menuju Damaskus, Paulus Ya. mendapat Yesus penampakan di situ di mana Yesus bertemu gitu. dengan Paulus. Jadi dia mendapat penampakan Yesus gitu, yang telah bangkit. Oh, Yesus menampakkan diri kepada Paulus seperti apa? Ya, itu ada di kisah para rasul. Iya, seperti apa? Ya seperti menampakkan diri, ya. Bagaimana menampakkan diri? Iya, dia langsung bertatap wajah Yesus. Ya saya kurang tahu Ya, spesifiknya. kalau kurang seperti itu, tahu karena kenapa saya Anda pun- tadi membuka data? Berarti Anda nggak membaca datanya. Loh, ini datanya dari kisah Ya, para silakan rasul dibaca Paulus dulu. gitu. Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan mengangkat Ya. Paulus menjadi muridnya itu seperti apa? Tadi kan Ibu spesifiknya tanyanya bertemunya seperti apa Ya, kan kapan gitu. bertemu Sama perjalanan aja ke Damsik? kalau saya balik gini kan sebentar Nabi dulu, Muhammad aja nggak sebentar pernah dulu, ketemu sebentar Allah kan dulu. gitu. Sabar Kapan dong. ketemunya Kan gitu? narasi Anda. Yesus menampakkan diri kepada Paulus ini seperti apa? Kan katanya Yesus mengangkat Paulus menjadi muridnya. Kapan mereka bertemu? Nah, kamu membuka di dalam kisah para rasul 9. Nah, di kisah para rasul 9 itu, Yesus menampakkan diri kepada Paulus seperti apa? Gitu loh. Ya mungkin dalam mimpinya atau apa gitu. Lo coba dibaca dong. Kok mungkin? Masa kitab kamu jadi kemungkinan? Ya baiklah. Kita lihat dari kisah para rasul ya. Ya. 4-5. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Jawabnya, akulah Yesus yang kau Ya, aniaya Yesus itu. ngomong sama Paulus ini berbentuk apa Yesusnya? Berbentuk. Jangan dicomot-comot dong. Kenapa dicomot-comot apanya? Loh, dari pertama langsung dibilang Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, itu kan saya disuruh membaca datanya. Saya minta yang datanya, Yesus menampakkan diri kepada Paulus seperti apa? Seperti dia jadi pohon kah? Dia jadi semak belukar kah? Jadi Ya. api kah? Seperti apa? Enggak gitu juga. Iya, makanya saya kan minta datanya. Ya, itu kan terserah Ibu Lo ya, baca penilaiannya lah. Masa seperti kamu apa. nggak mau baca? Coba kamu baca dari nomor 1. Itu kan keyakinan Ibu. Ya, baca itu dulu kan dari nomor nggak bisa 1 memaksakan dong. keyakinan loh. Keyakinan kita kan Oh, nggak baca bisa dulu dari nomor dipaksakan. 1, baru kamu bisa ngomong. Jangan kemungkinan. Masa kitab kamu jadi kitab mungkin? Bukan begitu loh, gimana? Lo baca dulu dari kisah para rasul 9 nomor Meskipun 1. saya menjelaskan, meskipun saya membaca, Bukan, sementara saya pengen Ibu tahu. Kan kau bilang katanya Paulus ini murid Yesus. Sejak Iya. kapan Yesus mengangkat Paulus sebagai muridnya? Kau bilang pada waktu perjalanan ke Damsik. Nah, pada waktu Paulus perjalanan ke Damsik, dia bertemu dengan Yesus. Suara Yesus kan didengarnya. Berarti Iya. Yesus menampakkan diri. Nah, menampakkan diri kepada Paulus ini berupa apa? Makanya dibaca dong Bible-nya. Masa diketekin?
Baca berupa apa? Jangan kemungkinan dong bang. Masa kitab kamu kemungkinan, agama kemungkinan, bisa-bisa Tuhan jadi kemungkinan. Ayo baca. Terserah Ya ibu. Itu dibaca. keyakinan ibu ya. Kisah para Rasul 9 nomor 3. Coba dibaca. Sementara Nabi Yang ibu aja datang nggak pernah kepada ketemu Paulus ini Allah secara berbentuk apa? langsung. Coba baca dulu bang. Kisah 9 Bagaimana nomor mungkin 3. bisa? Ya, Enggak, kenapa kamu nggak mau baca kisah para Rasul 9 nomor 3? Coba dibaca dong. Ayo dibaca. Kisah para Rasul 9 nomor 3-nya dibaca. Yang datang kepada Paulus ini berbentuk seperti apa Yesus ini? Saya penasaran juga. Ayo dibaca ya, dong. Saya baca juga. Dari Oke. satu ya kita bacanya. Ya, siap. Jangan berfirman dalam hati. Biar sama-sama kita dengar. Enggak, ini kan saya pakai satu HP jadi agak berat. Apa buka aplikasi yang kedua Abang di rumah apa di luar, Bang? di rumah. Kan ada Bible. Buka dong kitabnya. Oh iya ya, benar ya. Yang muslim ditahan dulu ya, jangan naik dulu yang muslim ya. Udah bang, coba dibaca biar sama-sama kita dengar bang. Bentar. Gelap, saya harus cari ruangan yang terang. Kamar saya gelap. Jadi nyalakanlah lampunya bang. Udah kalau di luar rame soalnya. Abang nyalakan lampu, abang di kamar, di dapur, di ruang tengah, di mana bang? Bang, Capek-capek juga ini. Udah ya, gitu. abang, bang eksis. Dibaca dari satu tadi bang, yang seperti abang bilang. Sama-sama baca kita. Abang, abang, abang. Abang. Astagfirullahaladzim. Belum selesai lagi dari aku loh. Aduh, alasannya gelap. Disuruh baca Biblenya. Saya satu HP kak, berat. Oke, abang di mana? Abang di rumah atau di luar? Saya di rumah. Kan abang ada kitab abang kan? Ada. Ya udah abang ambil. Ya oke bentar. Dia ambil kitabnya. Terus saya suruh baca. Dia bilang di sini gelap. Ya nyalakanlah lampunya bang. Sampai detik ini nggak ada lagi. Astagfirullahaladzim.
lah hotelnya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kok kenapa itu? Di Apanya? mute loh. Habis Mana makan tamunya kau. lagi? Naikkan lagi yang tadi tuh ya. Naikkan lagi. Aku penasaran. Kira-kira Yesus menampakkan diri kepada Paulus ini seperti apa? Dia tidak mau baca loh, toh. Dia tidak mau baca. Yang datang kepada Paulus ini seperti apa sosoknya. Nggak mau dia baca. Naikkan ya. Itu udah selesai sholatnya? Udah? Jaringan. Udah. Oke ya. Gantian ya, Tok. Ya, silakan. Untuk umat yang tak bercelana, silakan naik. Jangan tapping-tapping di bawah saja, ya. Yang merasa tak bercelana naik. Bagaimana bisa dia menyelamatkanmu sementara celananya tak mampu diselamatkannya? Bagaimana bisa dia bisa memuliakanmu sementara harga dirinya diinjak-injak mereka? Tak percaya lagi, aku takkan percaya katamu, imanmu, doktrin belaka, ada gilanya. Tak percaya lagi, sungguh ku tak peduli, meskipun dirimu sembah sendal sebelah kiri. Aku tak percaya lagi. Oke, TikToker selamat bergabung. TikToker. Halo. Tak percaya lagi, sungguh ku tak percaya, imanmu bagiku lawakan saja, ada gilanya. Tak percaya lagi, sungguh ku tak peduli, meskipun dirimu nyembah sendal sebelah kiri. Aku tak percaya lagi. Nyanyi ya Jawa ya. Aku kok nyanyi kok nyebrang-nyebrang ke sana ya, kok nyelintir-nyelintir ke sana ya kalau. Iya kan? Kalau aku nyanyi kok gimana ya? Apa gara-gara 27 tahun aku di sana kan? Soulnya itu jadi dapet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udi, silakan Bang Udi. Ya, tadi ada Pak Romli ya di Abu Nora ya. Siapa? Pak Romli, Ustadz Romli. Nggak ada. Tadi di mana ya, Mbak Nora tadi ya, di ininya Mbak Nora ya. Saya senang tuh ngeliat debatnya ya. Nggak ada. Nggak di mana ya? Tadi saya sempat lihat. Iya, debat dia senang, saya seneng banget dia ngasih ajuannya bagus gitu. Pertanyaannya. Itulah mungkin waktu aku sholat tadi ya. Mungkin. Mbak Nora yang Ya, tahu. ada tadi. Bang Romli kemari ya, teman-teman. Iya. Tadi saya senang jawab pertanyaannya tuh
mukul sekali gitu. Seneng banget saya. Pertanyaannya Nggak tahu hebat. saya. Senang saya, pertanyaan itu ya yang saya tunggu-tunggu, pertanyaan itu tuh yang saya tunggu-tunggu sekali. Nggak ada Bang Budi, nggak ada, kata moderatorku nggak ada. Nggak ada ya? Mbak Nora nih, Mbak Nora tadi saya lihat Mbak Nora aja ada di akun ininya, tampil dia. Dia lagi sholat itu. Oh, mungkin ya. Oke. Oke, ada lagi Bang Budi? Ya itu aja. Saya senang Mbak Paromli itu, saya senang banget. Pertanyaannya Siap, cakep, siap. cakep sekali itu. Ya, makasih banyak Bang Budi ya. Terima kasih Bang Paro ya. Saya turun ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut. Naikkan lagi tamunya, moderator. Romli lagi cari belut. Lagi cari belut pula dia. Yuk saudara Kristen, jangan terpengaruh ya. Duh, terpengaruh atas apa yang nggak aja kau, siapa namanya si Epi ini. Eva, selamat bergabung Eva. Eva. Oke, sambil menunggu teman-temannya, aku hibur diri dulu ya sambil nyanyi ya. Jangan lagi kau tawarkan dia yang mati berdiri, karena aku sudah tak sudi dan bahkan malu sekali.